Nah, saya mengutip data indeks demokrasi yang disusun oleh BPS, Bapak sekalian. Ini data-data yang menurut saya bisa melakukan tracking secara agak konsisten ya, bagaimana indikator yang dipakai itu adalah indikator tentang peran partai politik dan DPRD. Dua lembaga ini adalah lembaga yang kemudian dianggap sebagai lembaga demokrasi daerah, selain juga birokrasi pemerintahan daerah, yang kemudian dari tahun ke tahun mereka memiliki kinerja yang kurang lebih dianggap buruk ya dalam konteks pengukuran demokrasi. Nah, contohnya Bapak sekalian, dari tahun 2009 sampai 2019 itu bahwa partai politik dan demokrasi dan DPRD itu tidak pernah mendapatkan skor yang baik gitu. Ya, karena kemudian dia selalu di bawah skor 60 kebanyakan ya. 60 itu dianggap buruk, 60 sampai 80 itu dianggap sedang, dan 80 dianggap baik. Jadi ini menjadi gambaran betapa kemudian partai politik ini memang kinerjanya dari tahun ke tahun itu memang buruk, dan kemudian dalam perspektif indeks ini kemudian dia menjadi penyumbang skor yang rendah terhadap pembangunan demokrasi gitu. Ya, walaupun kemudian dari sisi DPRD sebagai kepanjangan tangan partai politik di parlemen daerah itu lebih baik sedikit begitu, karena pernah juga melampaui skor 60 dan kemudian pernah tembus di 80 di 2 tahun terakhir gitu ya. Tetapi itu juga tidak menunjukkan peran yang maksimal sebagai kepanjangan tangan partai politik di parlemen daerah. Nah, kalau kita lihat secara lebih dalam indikator pembentuknya, Bapak sekalian, itu kan yang ditarik itu kan sebetulnya di partai politik itu ada dua ya. Bagaimana perempuan itu diwakili oleh proporsi yang proporsional sebagai amat undang-undang, kemudian kaderisasi partai politik. Nah, kita mendapati bahwa hal-hal yang terkait dengan kepatuhan pada afirmasi undang-undang itu menjadi kepatuhan partai politik dan DPRD begitu. Misalnya terkait dengan tadi proporsi perempuan di partai politik ya, itu relatif baik ya, bahkan pernah sampai maksimal ya mendekati 100 begitu. DPR juga sama. Terkait dengan afirmasi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan kesehatan yang itu diperintahkan 20% juga mereka kemudian sempat buruk, tapi kemudian pernah baik juga begitu. Tetapi kalau terkait dengan kaderisasi internal mereka itu tidak pernah kemudian melampaui angka-angka yang diharapkan. Ya, yang merah ini adalah kurva kaderisasi, dan yang menarik untuk sekalian ada puncak-puncak di mana partai politik sangat intens melakukan kaderisasi. Tetapi kemudian itu menjelang pemilu, dan kita dalam konteks indeks demokrasi itu menyebutnya sebagai indikator musiman, ya, menjelang pemilu 2014 gitu, 2 tahun awal kemudian sudah menaik, tapi turun lagi karena partai politik sudah sibuk dengan kompetisi elektoral yang ketat di dalam pemilu gitu. Di 2019 juga sama, ya, turun di 2016 dan naik di 2017 dan 2018 menjelang pemilu, selebihnya turun lagi di 2019. Jadi pola ini menunjukkan pola yang sangat volatile yang menjadikan partai politik itu sebenarnya concern nggak sih soal kaderisasi gitu. Dan jangan mereka itu ya sekedar memenuhi hajat 5 tahunan tadi yang disampaikan oleh Mbak Puput ya di awal dan Mas Hedi gitu ya, bahwa kerja mereka 5 tahun sekali saja gitu. Mereka tidak punya satu portofolio yang ketat yang kemudian menjadikan mereka mau membangun dirinya secara lebih sistematis begitu ya, dalam rangka memperkuat pelembagaan politik mereka secara internal gitu. Ya, kita juga bertanyakan, dan data ini menunjukkan bahwa memang ada tren di mana ketika menjelang pemilu mereka naik, kemudian turun lagi secara cepat. Jadi ini kan indikator musiman. Nah, di DPRD ya beberapa peran terkait misalnya perda inisiatif gitu rendah banget. Rekomendasi juga rendah. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka ini patuh pada afirmasi ya, hal-hal yang tidak diatur yang itu menjadi mandatori mereka. Kalau enggak itu kan mereka mungkin nggak lolos threshold gitu ya, nggak lolos untuk pemilu gitu sebagai syarat untuk pemilu. Tapi kemudian untuk peran-peran yang lain, bagaimana mereka menghasilkan peran inisiatif itu sangat miskin. Mereka juga tidak merepresentasikan diri sebagai lembaga perwakilan rakyat yang benar juga, karena seringkali rekomendasi itu nggak sampai ke eksekutif. Ya, beberapa kali tracking kita di daerah itu, teman-teman sekalian, itu menarik. Rekomendasi itu mereka bayangkan seperti perantara bantuan begitu. Jadi ketika ada masyarakat datang bikin mengajukan proposal, mereka kasih rekomendasi, koordinasi ini tolong dibantu. Itu mereka anggap sebagai rekomendasi. Padahal kan bukan itu. Rekomendasi itu kan bagaimana mereka ketika mereses itu aspirasi ditampung, lalu diakomodasi menjadi sebuah bagian dari kepentingan publik yang dijadikan arena mereka bertanding dalam konteks legislasi kan begitu. Jadi bayangkan betapa buruknya wajah dari partai politik
di luar ketika mereka belum masuk ke DPRD, dan begitu mereka punya wakil di DPRD juga kemudian perannya tidak terlalu membantu juga gitu. Saya kira ini potret yang menurut saya menyedihkan ya, karena kemudian satu sisi kita sangat keras, tadi Mas Haji bilang partai politik itu kan pilar demokrasi, kita nggak mungkin meninggalkan dia, tapi kita sayang siang juga kita melihat bahwa aspek-aspek yang paling mendasar dari partai politik itu tidak mereka bisa mereka penuhi gitu ya, baik peran-peran kaderisasi yang merupakan kebutuhan mereka maupun peran-peran perwakilan yang di DPRD begitu. Nah kemudian teman sekalian, nah ini ada studi yang lain, walaupun ini sebenarnya sudah lama ya, tahun 2008. Tetapi studi ini agak unik karena memang respondennya itu ditujukan kepada internal partai politik, ya, dari DPP, ya. Jadi itu ada 7 partai politik yang kemudian kita engage begitu ketika studi ini, mulai dari DPP, DPW, DPC sampai di tingkat kelurahan, ya. Kita temui semuanya, yang kemudian kita melakukan tracking mereka. Seperti apa partai politik yang mereka geluti itu dari sisi mereka untuk melakukan aspek-aspek yang kita perlu track gitu ya. Jadi bukan dari masyarakat. Jadi karena unik itu kemudian saya merasa perlu ini disampaikan, dan somehow saya kira kondisinya saya kira masih cukup relevan ya dikutip sebagai sebuah situasi yang kayak sekarang. Misalnya begini, yang menarik itu ada kecenderungan bahwa dari sisi artikulasi kebutuhan mereka, ya ketika mereka mengembangkan diri internal mereka ini, pengurus partai politik dari pusat sampai ke daerah itu, mereka lebih cenderung untuk memikirkan aspek-aspek yang sifatnya internal, pengembangan kapasitas organisasi internal, ketimbang kemudian memenuhi berbagai macam peran-peran yang bisa menopang tuntutan publik, ya peran budgeting gitu ya, legal drafting, kemudian SAR, ketika ada kebencanaan macam-macam, mereka cukup tidak minat begitu. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya pengembangan diri, untuk public speaking, lalu kemudian soal kewirausahaan, soal manajemen kampanye, manajemen organisasi, mereka sangat happy dan kemudian sangat intens sekali. Nah, ini menunjukkan juga bahwa sebetulnya mungkin tadi ketika Mas Haji menyampaikan bahwa ada hubungan yang jauh antara partai dan masyarakat, ya mungkin itu juga terkonfirmasi secara internal juga mereka punya orientasi keluar begitu ya. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri juga begitu. Kalau tadi kurva Mas Jayadi itu kan membayangkan sebuah relasi heavy-nya ke negara atau ke masyarakat begitu ya. Jangan-jangan benar gitu bahwa mereka ini memang merupakan masyarakat ke negara, atau mereka kemudian sibuk dengan diri sendiri untuk mengurus ke negara, mau pindah ke keputaran negara begitu kan. Ini mengkonfirmasi bagaimana mereka juga memandangi seperti ini gitu. Nah, kemudian kita juga melakukan tracking misalnya ketika seberapa sering mereka menyelenggarakan pendidikan politik untuk masyarakat konstituen. Itu menarik. Jadi aspek-aspek yang terkait dengan penekanan visi misi partai itu lebih sering dilakukan ketimbang pendidikan kewarganegaraan. Jadi mereka ini kalaupun sungguh mereka tadi jauh di masyarakat, ketika ke masyarakat pun, ke konstituen pun, mereka lebih ngomongin ke soal urusan partainya gitu, ketimbang soal bagaimana civic education diberikan. Misalnya soal kesadaran yang lebih jauh tentang hak politik masyarakat begitu ya. Itu kemudian tidak menjadi concern gitu. Ya, mereka bersenjang betul bahwa ke masyarakat juga mendorong kepentingan partai lagi gitu. Ya, jadi saya nggak punya pilihan kata yang lebih baik ya, kecuali jangan-jangan mereka memang egois gitu kan. Ini semacam orientasi internal atau egois gitu ketika menjumpai masyarakat gitu kan. Saya kira ini menarik karena mereka sendiri yang mengatakan, bukan dari orang luar gitu ya. Nah, kemudian juga ada semacam gap kaderisasi di mana antara yang dilakukan itu dengan harapan itu juga terjadi gap. Jadi mereka itu ingin sebetulnya aspek-aspek yang berupa pemilihan khusus yang lebih spesifik, yang lebih unik, lebih khas di partai itu seharusnya kemudian lebih mendapatkan porsi. Ya, tapi kemudian partai itu meresponnya tidak, karena yang paling banyak dipraktekkan adalah kaderisasi yang bersifat pelatihan-pelatihan umum tadi itu, public speaking macam-macam itu. Ya, tapi pemilihan khusus tidak, gitu kan. Ini juga terjadi gap. Sehingga lagi-lagi itu sebetulnya banyak sekali konformitas kelembagaan internal yang mereka juga tidak bisa kontrol gitu, maunya begini tapi prakteknya beda gitu. Ya, saya kira ini menjadi gap kaderisasi yang krusial dijawab oleh mereka gitu ya. Nah, juga ada situasinya ini menarik karena mimpi partai politik di tingkat bawah
untuk punya obsesi membangun karir, dari bahasanya Mas Faisal itu menarik, bangun karir di bawah ke pusat itu cukup tinggi. Ya, mereka itu punya imajinasi, pengen sampai ke daerah, ke pusat gitu ya, menjadi pengurusan dari daerah dan ke pusat. Tapi mereka kemudian terkendala oleh berbagai macam problem di tingkat kelembagaan. Yang paling mereka sering akui adalah karena dominannya senioritas. Jadi kalau udah senior, nyumpel di sana, maka dia udah nggak bisa berkutik begitu kan. Maka masuk akal ketika kemudian partai politik terjebak pada situasi yang tadi mungkin personalisasi atau kemudian lebih kepada oligarki kelompok yang kemudian lebih senior gitu ya, atau apa gitu yang kemudian menjadikan ini terkonfirmasi secara internal. Selain juga soal keuangan yang tepat, sumber keuangan. Nah, mereka juga menyebut menarik karena kaderisasi juga dianggap nggak jelas. Jadi kaderisasi mereka nggak jelas, gitu. Sehingga mereka walaupun punya mimpi untuk ke atas, ke puncak, tapi kemudian mereka terkendala oleh itu. Gitu. Nah, studi ini juga teman-teman menemukan sebuah aroma, saya kira ini bukan rahasia ya, sentralisme yang sangat kuat. Jadi semua keputusan politik, ya tadi yang disampaikan Mas Faisal itu juga confirm gitu bahwa semuanya yang penting itu pusat. Mulai dari pencalonan kepala daerah, pilkada, pencalonan anggota DPR, sampai pada pencalonan jabatan publik, begitu ya. Semuanya DPP yang menentukan. So kemudian apa gunanya wakil-wakil partai di daerah gitu. Bahkan ketika kemudian dalam kontestasi pilkada pun kemudian mereka nggak punya kewenangan untuk mengajukan calon-calon yang mungkin dari sisi konteks lokal itu lebih punya kans begitu atau lebih representatif begitu ya. Tapi semuanya dilarikan ke pusat dan pusat turun lagi ke daerah. Jadi sangat kuat sekali narasinya. Jadi memang ini betul mewarisi sebuah kultur partai yang betul-betul sentralistik begitu kan. Sehingga kalau ngomong soal demokrasi di partai, ngomong soal kelembagaan itu ya betul-betul akan tergantung bagaimana figur ketua umumnya di pusat. Bagaimana kemudian pusat punya visi untuk membentuk kelembagaan paling kayak gimana juga itu menjadi problem. Ya. Jadi confirm bahwa sangat sentralistik. Lagi-lagi ini diakui oleh mereka sendiri, bukan masyarakat yang menyampaikan. Ya. Kemudian, nah kita juga melakukan tracking terhadap konflik internal. Ya, ini juga confirm bahwa berbagai macam konflik internal yang mereka rasakan terjadi, ya itu sebagian besar dipicu oleh aspek-aspek yang sifatnya pragmatis. Soal misalnya keputusan pilkada, ya koalisi pilkada misalnya, mereka kemudian nggak puas dengan DPP, lalu kemudian mereka ya terjadi ya mungkin fantasi. Lalu soal keputusan pencalekan misalnya, ya kan? Lalu soal posisi pengurusan dan seterusnya. Nggak ada yang kemudian mereka memandang konflik-konflik itu dipicu oleh perbedaan ideologi misalnya. Confirm tidak ada. Gitu. Artinya apa? Ideologi partai jangan-jangan nggak menjadi soal begitu. Pokoknya orang masuk partai ya tempur untuk hal-hal yang sifatnya pragmatis begini. Ya soal-soal pilkada, soal-soal kemudian pencalekan. Tadi bahasa Mas Faisal melakukan mobilitas vertikal untuk jadi penguasa gitu, jadi motif yang cukup dominan gitu kan. Dan ini menjadi confirm bahwa kemudian berbagai macam dinamika itu kemudian lebih dipicu oleh sebab pragmatisme ini gitu, ya kan. Nah, sumber keuangan. Nah, ini menarik. Apa yang dibayangkan yang ideal dengan yang praktikal itu confirm gitu. Jadi mereka itu membayangkan negara itu lebih punya share yang besar pada partai politik. Itu juga yang praktik terjadi kan mungkin ya melalui alokasi dana partai yang nggak seberapa tapi itu mereka akui sebagai bagian dari cara mereka membiayai partai lewat APBN, kemudian lewat orang-orang yang mereka bisa tempatkan di BUMN misalnya, atau orang-orang yang punya posisi yang bisa menjadi panjang tangan di partai yang bisa mendapatkan akses sumber daya finansial dari negara gitu. Terjadi baik yang mereka bayangkan juga yang existing gitu. Jadi mereka masih bayangkan kayak gini-gini, ya kan? Jadi jauh seperti yang dibayangkan oleh tadi Mas Bayadi ketika misalnya dorong masyarakat untuk mendonasi partai, itu mereka nggak kebayang, nggak kebayang. Jadi nggak ada pikiran masyarakat menyumbang lalu mereka lalu bisa kontrol masyarakat, gitu kan? Yang kedua sumber yang mereka bayangkan yang existing adalah sumber dari legislatif. Jadi ini lagi-lagi bagus sekalian kalau kemudian partai politik itu di awal-awal tadi itu kemudian terciduk oleh KPK, lalu
mereka punya problem di tingkat akuntabilitas hanya masuk akal karena sumber yang mereka kelola seperti ini, existing maupun idarnya. Jadi mereka masih susah diajak untuk keluar dari kotak hitam tadi bahasa Mas Jayadi untuk berpikir soal alternatif passive financing. Padahal sebetulnya ini kan problem yang paling mendasar ya. Bagaimana partai politik itu bisa menjadi otonom pada negara kalau mereka kemudian nggak punya sumber pendanaan yang otonom juga gitu. Ya. Jadi repot gitu, jadi repot. Tapi kan kita nggak boleh pesimis gitu kata Fobu. Ya. Tapi kita membayangkan imajinasi mereka itu juga begini juga begitu kan. Nah, saya nggak punya pilihan lain kecuali memang pengembangan partai politik menjadi penting gitu ya. Aspek-aspek kaderisasi gitu ya. Nah, sebetulnya studi ini, Mas Wija dan teman-teman sekalian, itu tuh menjaring juga tadi yang disebutkan oleh Mas Faisal soal soal ideologi nggak jalan sama sekali. Bahkan kita mengetes saat itu value apa atau slogan apa yang dibayangkan pusat sampai daerah itu nggak seragam, ya kan? Konformasinya juga di pilkada, di pusat mereka satu gerbong, di daerah mereka bisa bermusuhan, atau sebaliknya di pusat mereka oposisi, di daerah mereka berkoalisi gitu kan? Itu nggak jalan realisasi dan benar itu saya nggak jalan, nggak sebangun begitu. Nah, juga kemudian mereka tidak memiliki sebuah distingsi konsekuen. Ya, yang kemudian mereka itu menggarap apa itu nggak jelas. Temuan studi ini mengatakan bahwa mereka yang garap artis juga, garap buruh juga, garap lingkungan juga, garap juga. Jadi kayak soal batis semuanya, gitu. Jadi nggak ada yang segmented. Yang segmented malah nggak laku kan. Dulu ada partai buruh nggak laku ya, Pak Muhtar Pakpayan. Lalu kemudian ada Pak Adi Saxono, Partai Merdeka juga kemudian nggak laku. Jadi saya nggak mengerti bagaimana kemudian ini bisa didorong gitu. Kita kan satu sisi mendorong adanya sebuah budaya politik yang lebih maju ya dengan adanya segmentasi partai politik macam. Tapi kan kemudian nggak laku. Nah, partai-partai kan kemudian pilihannya ya apakah mau ikut ideologi yang tadi itu atau dia mau praktek seperti biasa aja gitu kan. Yang penting semuanya menang dan kemudian ikut arus besar politik kan begitu ya. Menurut saya pelembagaan partai politik itu sangat penting. Bagaimana kaderisasi dilakukan. Bagaimana kemudian mereka juga menerima masyarakat, karena mereka bayangannya juga nggak ke masyarakat, gitu. Mereka egois banget kan itu kan. Lalu juga menciptakan sebuah mekanisme akuntabilitas yang lebih terbuka soal pendanaan macam-macam. Yang kedua menurut saya bagaimana memfokus peran representasi, karena ini sebangun citra mereka di parlemen juga bagian sisa politik juga, karena mereka partai kan. Nah di parlemen mereka nggak bisa punya sumber daya yang cukup, yang mereka akan menjadi bagian dari beban demokrasi menurut saya. Jadi gitu Mas Wija dan Mbak Devi, sebelum di stop ya, mudah-mudahan bisa memberikan perspektif yang sedikit berbeda untuk melengkapi diskusi kita, karena semua tadi sudah sangat bagus melakukan abstraksi teoretik yang mapan begitu. Saya hanya melengkapi dengan data-data yang mungkin berbeda dari sisi perspektif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravos, your digital radio station.